Kita sudah mulai rekam. Bismillah kita mulai rekam. Terima kasih sahabat Iqbar dari Jahiyya Wisata Rembang Jawa Tengah. Selanjutnya Ibu Titin Agustina dari Palembang. Terima kasih. Selanjutnya juga Ibu Novi Anggraini dari Bandung, dari kota yang sama bersama saya nih, Masya Allah. Kalau saya di pinggir ya arah arah Lembang ataupun Parongpong atas ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Selanjutnya sahabat Rian Subagja dari Pasir, Pasir, Pasir ya sahabat Rian. Pasir, Pasir, Pasir. Sahabat Rian dari Pasir. Pasir daerah mana sahabat Rian? Boleh. Boleh ditambahkan sahabat Rian dari Pasir. Pasir ya. Dari Kalimantan Timur. Terima kasih sahabat Rian dari Kalimantan Timur. Masya Allah, tabarakallah dari beberapa daerah. Selanjutnya Ibu sahabat Mailita Malik dari Bintan. Masya Allah, luar biasa ini. Dari Bintan. Selanjutnya juga ada sahabat Ari Surabaya dari ITMA Indonesia Tour. Leader Muslim Associates. Masya Allah, terima kasih sudah bergabung. Alhamdulillah. Oke, baik silakan yang belum memperkenalkan diri boleh. Siapa tahu nanti selepas ini sahabat semua bisa chat juga di kolom chat itu dan bisa silaturahim ya. Silakan dari rekan-rekan yang belum menuliskan perkenalan dirinya, silakan bisa perkenalan. Selanjutnya sahabat Cidan Muhammad dari Nganjuk Jawa Timur, Masya Allah. Travel Ahsan Jaya, Romain, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Salam silaturahim, sahabat Zidan Muhammad dari Nganjuk, Jawa Timur, Travel Ahsan Jaya Haromain. Masya Allah. Kita belajar bersama di sini. Kita sama-sama meningkatkan kapasitas kita dan menatap 2025. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Silakan, siapa lagi, sahabat semua, boleh tuliskan siapa lagi, dari mana, rekan-rekan semua, dari travel mana, selain dari Fajar Berkah Ilahi, dari FBI, FBI ataupun Fajar Berkah Ilahi, domisili ataupun office-nya, head office-nya berada di Meruya, ya, di Meruya Selatan, di Jakarta Barat. Alhamdulillah. Nah, silakan sahabat semua bisa perkenalkan diri bagi yang belum. Ya, bagi yang belum, silakan perkenalkan diri. Mudah-mudahan persahabatan kita dimulai dari media Zoom ini bisa terus sinergi. Kenapa? Karena menatap 2025 tidak bisa kita sendirian. Ya, sekarang zamannya sinergi, tidak ada kata persaingan, tapi kita bisa sinergi dalam dalam memajukan travel kita dan sinergi boleh jadi nanti ada konsorsium dan kerjasama-kerjasama yang lainnya, insya Allah ya. Seperti itu. CEO kami mengajarkan kepada kami untuk sinergi dengan berbagai berbagai travel, berbagai uh, penyelenggara umroh. Ya, kata beliau ketika kami menunaikan haji, ya kami rapat sekali dengan CEO kami dan beliau mengajarkan kepada kami bahwasanya tidak ada kata lulus dalam dalam belajar upgrade diri tentang penyelenggaraan umroh dan haji ini. Kenapa? Karena ada masa yang terus berubah, ada aturan-aturan di Saudi yang berubah, dan ada strategi-strategi marketing yang tentu harus kita pahami bersama. Baik, sahabat semua, kita sudah berada di jam 10 lebih 2. Bagi sahabat yang mau memperkenalkan diri, nama, asal, dan travelnya dari mana, silakan boleh lanjutkan tuliskan, dan kita akan memulai saja. Dan sahabat semua, kita ke sini terlebih dahulu. Kita, oke, kita akan memulai ya kebersamaan kita, dan mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Mari kita awali dengan basmalah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku, webinar ini terselenggara atas dorongan semangat bersama. Kami sangat paham bahwasanya perjalanan penyelenggaraan umroh tidak bisa sendirian, kita bisa bersama-sama. Bersama-sama dalam penyelenggaraan umroh ini kita bisa maju bersama. Betul, memang kami mempunyai jadwal yang rutin setiap bulan. Tetapi kami pun sangat menyadari sinergi adalah kebaikan untuk kita semua. Baik, untuk mengambil keberkahan, mari Jibom, kita. Jibom. Temen gue, Jibom mau ngomong biarin aja.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan surat Ad-Duha yang tadi kita simak memberi semangat kepada kita karena kita sekarang berada di waktu duha. Bagi yang belum silahkan break untuk menunaikan salat duha terlebih dahulu dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa menunaikan salat duha langsung menatap Ka'bah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku, untuk segmen yang pertama ini izinkan Ana mengantarkan materi terlebih dahulu. Nanti di segmen yang kedua, CEO kami Pak Haji Bom Siladawanis ataupun biasa Bapak Ibu sapa dengan Pak Jibom ya, Pak Jibom biasa rekan-rekan menyapa ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Izin memperkenalkan diri dulu. بصراحة هيدي أول مرة بحب بصراحة هيدي كذبة كل شاب بيقلي إني الأحلى والبنت اللي بيرتاحلها بيطلع كذاب وما بينحب لا بس هو منه مثلن كلن. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ana bergabung di FBI dan sudah mendapatkan berbagai hal kemudahan akses menunaikan umroh sambil mendampingi tentunya, sambil mendampingi jamaah umroh, terus juga Pak Haji Muhammad sudah mengajak Ana untuk menunaikan haji dan melibatkan Ana di berbagai persiapan-persiapan menyambut 2025 ini, termasuk program webinar yang nanti insya Allah uh, kita akan terus berulang dan boleh jadi kita saling sinergi sesama travel, boleh jadi nanti kita bisa bergiliran untuk menguraikan materi insya Allah. Alhamdulillah. Sahabatku, di segmen yang pertama ini, di sesi yang pertama ini kita akan membahas adaptasi dengan teknologi. Kenapa? Karena ini murni sahabat semua harus kita kuasai ataupun kita harus pandai beradaptasi menyesuaikan diri dengan pemasaran di tahun 2025 ya, dengan pemasaran 2025 ini seperti apa pemasarannya. Nah, nanti kita urai bersama. Nah, ini kami diajak diskusi dengan uh, CEO kami Pak Haji Woma di beberapa hari yang lalu dan Bismillah kita buat webinar ini dan mudah-mudahan bermanfaat untuk tim pada intinya dan umumnya untuk sahabat-sahabat di sesama travel ya. Baik, ada beberapa uraian sahabatku ya, ada pendahuluan ini. Pendahuluan adaptasi teknologi ya, adaptasi yaitu proses penyesuaian diri dengan teknologi ya, dengan teknologi baru untuk mengatasi masalah dan um, memanfaatkan potensi teknologi tersebut. Adaptasi teknologi penting karena dapat membantu individu dan perusahaan tetap kompetitif dan relevan di era digital. Tidak bisa dipungkiri, sahabatku, sekarang kemudahan-kemudahan dalam pemasaran kita menggunakan berbagai platform pemasaran ya. Dari mulai TikTok yang bagi sahabat semua sudah mengikuti berita-beritanya, ada yang maaf ngamen menggunakan live TikTok. Di situ kita ada namanya itu saweran-saweran ya, dapat juga gitu
di Bandung di Jalan Siliwangi arah menuju ITB itu ramai gitu. Terus di Jakarta dan di beberapa daerah itu contoh ya sahabat semua, contoh adaptasi ya, contoh adaptasi gitu ya, contoh adaptasi atas kemajuan teknologi. Nah, bagaimana dengan kita para pelaku marketing umrah ini? Kenapa? Karena sederhananya kita mendapatkan fee dari mana? Dari market ataupun dari jasa ujroh gitu ya, ujroh marketing tersebut. Ya, seperti itu. Ya, setiap travel mempunyai mekanismenya sendiri. Ya, setiap travel mempunyai mekanisme sendiri, FBI punya mekanisme sendiri, rekan-rekan dari travel yang tadi kami bacakan juga punya mekanisme sendiri, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, itu. Nah, seperti itu. Jadi punya mekanisme sendiri. Nah, tentu kita harus mempunyai kemampuan adaptasi dan menatap 2025 ini. Nah, mari kita mengulik ataupun mereview ya. Boleh jadi di antara kita di tahun 2000-an, penghujung 90-an, 99, 98 masuk ke tahun 2000-an. Sahabat semua punya pengalaman mempunyai handphone Nokia. Nokia sama Nokia. Handphone Nokia ya, teman-teman mempunyai handphone Nokia. Lalu bagaimana dengan Nokia di era sekarang? Ya. Nah, Nokia menjadi pemimpin yang sangat kuat ya dalam 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 industri ponsel berada di puncak kejayaan pada tahun 2000-an. Nokia mengendalikan hampir 40% pangsa pasar ponsel di seluruh dunia. Itu ya, Masya Allah. Nah, itu teman-teman semua. Nah, lalu bagaimana di dunia penyelenggaraan umroh? Ya, lalu bagaimana dengan dunia penyelenggaraan umroh? Rekan-rekan sahabat semua, karena memang ini sudah terbuka ya, sudah terbuka informasi tidak tergiring menjadi gibah. Di TV sudah berlalu ya, sudah berlalu ada travel-travel yang namanya harum beriklan di mana-mana karena memang tidak pondasinya tidak kuat akhirnya runtuh juga. Nah, gitu. Tidak sedikit rekan-rekan semua kita menyimak juga travel-travel yang berkembang, selanjutnya tidak berkembang lagi dikarenakan ada figur-figur, misalkan contoh kehilangan figur dari pembimbingnya. Nah, kami sempat diskusi itu juga. Selanjutnya juga tidak mampu adaptasi karena konsepnya itu saja juga gitu. Jadi tidak ada kemajuan. Nah, mari kita belajar bersama harus punya kemampuan adaptasi supaya apa? Supaya travel kita bisa berkembang, insya Allah. Dan kita juga di pemasaran khususnya, ya di pemasaran kita punya penguasaan media untuk menjual produk umroh tentunya, supaya supaya tentu tujuannya adalah banyak jamaah. Mari kita kupas satu persatu, Bapak Ibu sahabat semua. Ya. Tips untuk beradaptasi dengan teknologi. Ya, ya, mari kita kupas. Ya, jadi teman-teman semua, sahabat semua, boleh juga dituliskan di kolom chat nama Instagram travelnya ataupun website travelnya supaya apa? Satu sama lain saling mengunjungi. Silakan. Jadi di kolom komentar, sahabat semua, silakan bisa tuliskan ya nama Instagram travelnya dan juga eh, individu juga boleh gitu ya biar kita bisa bisa saling mengunjungi satu sama lain. Baik, yang pertama sahabat semua untuk tips untuk beradaptasi dengan teknologi ya yang pertama identifikasi keperluan ataupun kebutuhan ya. Tentukan kebutuhan spesifikasi individu ataupun perusahaan untuk menentukan platform teknologi yang paling relevan dan bermanfaat ya. Saat ini kita bisa menggunakan TikTok ya. Kita juga bisa menggunakan yang lebih awal Facebook Ads dan sekarang kita juga bisa menggunakan di Instagram Ads. Angkanya berbeda-beda bagi yang punya pengalaman pernah gitu ya. Rekan-rekan semua bisa jangkauannya lebih luas mungkin bisa per hari 100.000 jangkauannya misalkan contoh di atas di atas 1.000 user tentunya di situ. Nah, itu adalah platform ketika kita menyampaikan iklan gitu ya. Jadi kita harus identifikasi keperluan kita dulu ya. Identifikasi, selanjutnya buat rencana implementasi
Ya, jelas dengan timeline-nya kita susun. Ini kita masuk ke 2025. Rekan-rekan di travel ataupun secara individu di kami di FPI sendiri tentu secara individu kita harus mempunyai plan sendiri. Jangan sampai ketika kita punya ujro, gitu, ketika kita punya fee marketing, langsung tidak dibudgetkan, tidak dianggarkan, tidak dimasukkan ke mana? Ke ke anggaran promo. Itu penting sekali, anggaran promo itu. Ya, ke anggaran promo. Anggaran promo ini tidak bisa diabaikan, rekan-rekan. Ya, anggaran promo ini tidak bisa diabaikan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kedepannya. Jadi kalau bicara kita bank database, ujung-ujungnya akan habis. Gitu. Ketika teman-teman semua mempunyai database, gitu ya, segmen misalkan di kota tersebut, seperti Ana ini posisi di Bandung. Nah, Ana sendiri adalah narasumber di MGFM. Itu tahun pertama, alhamdulillah. Tahun pertama, alhamdulillah segmennya dari pendengar MKFM. Selanjutnya juga tempat di mana misalkan Anda jadi ketua komite di, di sekolah gitu, di situ kan itu merupakan bank database gitu ya. Dan bank database. Nah, ini uh, tetapi kalau kita hanya bertahan di situ, maka database tersebut akan habis. Database tersebut akan habis dan habis dalam artian akan sudah terpakai gitu. Jadi kita perlu database lagi. Nah, teknologi ini bisa mengembang. Selain yang tadi, yang database yang sudah kita berikan penawaran, kita juga bisa maintenance alumni dan boleh jadi kiri kanan saudaranya, koleganya, tetangganya, nah, boleh jadi mempunyai minat untuk menunaikan umrah. Nah, gitu. Baik, selanjutnya sahabat semua, kita tidak bisa dipungkiri investasi dalam pelatihan dan pengembangan. Ini penting sekali, ya. Investasi di penyelenggaraan Meta Ads ataupun Facebook Ads, Instagram Ads gitu. Ada pelatihan-pelatihannya sahabat semua. Abu Paris, apakah kita bisa kerjasama langsung saja, gitu ya? Kerjasama langsung saja dengan yang sudah pro itu bisa seperti itu. Jadi kita punya brosur diminta diiklankan bisa saja. Hanya ya, beberapa kali boncos ataupun tidak berhasil. Nah, saran saya sahabat semua, rekan-rekan semua bisa apa? Bisa mengembangkan diri dan mengembangkan kemampuan gitu ya. Mengembangkan kemampuan untuk apa? Untuk belajar teknologi ini gitu ya. Platform ini silakan mau apa saja gitu, mau platform Facebook, mau platform TikTok gitu. Nah, kalau kami kemarin kami sempat diskusi dengan CEO kami Pak Haji Bomba ya, sempat diskusi melalui Facebook Ads gitu ya. Insya Allah bersama Pak Haji Bomba kami diskusi dan nanti Pak Haji Bomba akan menyampaikan pengalaman-pengalaman beliau selepas ini. Baik. Selanjutnya apalagi saya semua? Pengembangan keterampilan digital. Ya, ikut program pelatihan dan pendidikan digital untuk mempelajari keterampilan baru dan memahami teknologi. Abu Faris, apakah usia berpengaruh? Ya, tidak bisa dipungkiri. Usia berpengaruh. Ya, usia berpengaruh. Kenapa? Karena eh, kita ini di usia seperti Anda ini udah di atas 40. Ya, uh, berpengaruh dengan apa? Tingkat kecepatan menangkap gitu ya. Menangkap ide ataupun menangkap teknologi baru. Jadi beberapa kali saya malah diskusi dengan anak saya gitu. Jadi kayak misalkan contoh menyiapkan slide ini gitu, itu saya diskusi bersama anak saya. Contoh seperti itu. Karena menggunakan Canva Pro, saya malah ada berulang untuk teknologi bertanya kepada anak. Nah, ini sahabat semua, kita harus merendahkan hati kita, gitu ya. Merendahkan hati kita, kita yang boleh jadi lumayan agak kesulitan, gitu ya, cara menggunakan digital, maka kita harus merendahkan hati kita untuk belajar kembali. Jadi jangan pernah puas, ya, mohon maaf ini mengingatkan dalam kebaikan. Jangan pernah puas dengan apa? Dengan pencapaian terdahulu. Pencapaian terdahulu. Ya, betul, sahabat, Bapak, Ibu sudah mendapatkan jamaah umroh di tahun sekian dengan pola apa gitu. Nah, ini menjadi kenangan boleh. Tapi kalau misalkan puas dengan kenangan tidak bisa kita. Tetap gitu ya, tetap harus dengan era baru kita
kita menatap pemasaran di 2025 ini. Nah, baik, selanjutnya adalah tingkatkan literasi digital. Nah, ini penting, meningkatkan literasi. Bacalah teman-teman semua. Pahami bagaimana menggunakan perangkat digital, mengelola informasi secara efektif, dan memahami etika online. Ini penting nih, gitu. Literasi, kita harus baca nih. Contoh gitu, sahabat semua. Contoh di Instagram. Jadi jam posting itu, jam posting itu sudah ada risetnya gitu. Jam posting itu pagi antara 6.30 sampai dengan jam 8. Siang jam 11.30 sampai dengan jam 13. Untuk sorenya rata-rata orang pulang kerja di jam berapa? Di jam 16.30. Itu adalah jam posting, sahabat semua. Nah, Instagram mempunyai apa namanya itu posting sesuai dengan keinginan kita. Jadi bisa jadwalkan postingnya. Itu contohnya sahabatku. Nah, seperti itu. Jadi kita harus baca. Ini literasi kita ini penting ya, baca gitu. Baca bagaimana rule ataupun aturan daripada platform tersebut gitu. Seperti itu. Jadi ketika kita mau mengembangkan, jangan sampai kita tidak membaca rule ataupun aturan di platform tersebut, baik Instagram, Facebook, ataupun lain-lainnya. Baik, selanjutnya sahabatku, evaluasi dan sesuaikan. Ya, evaluasi. Ya, ini misalkan contoh, kita sudah mengeluarkan budget, ya, mengeluarkan budget untuk beriklan, maka kita harus melakukan evaluasi. Kita juga sudah mengikuti pelatihan yang berbayar. Kalau ini kita tidak berbayar, alhamdulillah kita sharing time di sini. Jadi kita evaluasi seberapa jauhkah efektivitas. Nah, saya contoh di dua, 2 bulan yang lalu ya. 2 bulan yang lalu saya diajak CEO kami untuk belajar dengan praktisi yang dominan non-Muslim gitu ya, dominan non-Muslim. Bagi kami belajar kepada siapa saja dan kolega-kolega kami sangat paham tentang pengembangan dunia online. Nah, ini kita belajar bersama di situ. Jadi kita bisa mengambil ilmunya gitu ya. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Nah, kalau sekarang tuntutlah ilmu kepada saudara walaupun itu Cina ya. Kepada Tionghoa ya, maaf. Gitu, teman-teman semua. Ini penting untuk kita sikapi. Kita harus adaptasi dengan teknologi ya. Baik. Selanjutnya, mari kita review ya. Ya, review sejenak. Tips untuk beradaptasi dengan teknologi. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Yang kedua, buat rencana implementasi. Yang ketiga, investasi dalam pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya, pengembangan dan keterampilan digital. Selanjutnya, tingkatkan literasi digital. Selanjutnya, evaluasi dan sesuaikan. Nah, gitu. Itu, sahabat semua. Mudah-mudahan ada menginspirasi kepada kita semua. Ya, baik. Itu untuk uraian pengantar, sahabat semua. Ya, ini sebagai pengantar dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat yang kami sampaikan ini. Insya Allah kami mengajak Pak Haji Bomo kalau sudah ada, boleh menyalakan mic-nya. Posisi beliau berada di Jakarta, di kantor pusat. Baru mengalahkan Pananang ya tadi. 8 set katanya. Nah, alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak CEO sudah supaya semakin akrab dengan rekan-rekan, izinkan ya saya memutarkan satu video terlebih dahulu. Nah, dulu. Pada para kaum muslimin dan muslimat, mari kita wujudkan impian kita, wujudkan angan-angan kita, kita wujudkan daripada jazbah kita dalam melaksanakan memilih sahabat perjalanan ibadah haji dan umroh bersama FBI Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah ilahi, gapai impian ke tanah suci. Bersama Fajar, berkah ilahi, ibadah aman, nyaman, tenang di hati. Fajar berkah ilahi, sahabat sejati, ibadah penuh berkah, gapai
gapai ridho ilahi. Fajar berkah ilahi, sahabat sejati, ibadah penuh berkah, gapai ridho ilahi. Maka kita yang masih lemah-lemah ini, kalau dibilang pantas Pak, kita belum pantas menjadi tamu Allah. Kalau dibilang layak, kita belum layak menjadi tamu Allah. Tetapi dengan kasih sayang Allah, dengan cintanya Allah kepada kita, Allah tutup aib kita. Allah pandang hanya kebaikan kita. Kita cek perangkat terlebih dahulu, Pak Sio. Jelas suara di sini? Jelas, jelas Pak. Baik, Alhamdulillah. baik. Oh, suara Pak Sio juga sudah tersimak jelas. Kita buat pin terlebih dahulu. Nah, Pak Sio silakan bisa menyapa rekan-rekan yang berada bersama kita. Yang daftar ini ke kami, ke tim admin ada 50 peserta. Jadi tersebar ya dari berbagai daerah. Izin membacakan ada beberapa saudara kita yang bergabung. Ada sahabat Iqbar dari Rembang, dari Jahia Wisata. Selanjutnya juga ada sahabat Rian di Pasir, di Bintan ya. Selanjutnya di Kalimantan Timur. Ada juga sahabat Ari Itma Indonesia Tour, Leader Muslim Associate. Selanjutnya juga ada sahabat Zidan Muhammad dari Nganjuk Jawa Timur. Selanjutnya dari Travel Ahsan Jaya Haromain. Nah, dan ada beberapa saudara kita, sahabat kita dari tim FBI, dan Pasio bisa memantau ada beberapa asatid juga. Terima kasih guru kami Ustadz Fuad, guru kami Ustadz Ahmad Sujai, senior kami ada Pak Imam, Pak Haji Imam, Bu Hajah Endang juga ada. Selanjutnya juga rekan-rekan sahabat semua yang menyimak melalui Zoom ini. Mohon maaf tidak dibacakan satu persatu. Silakan Pak Sio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada semua sahabat seperjuangan, pejuang-pejuang Baitullah yang sama-sama dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah berikan kita kenikmatan berkorban untuk menyenangi orang lain. Kenikmatan berkorban untuk melayani duyufullah, duyufur Rahman, duyufur Rasul. Tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala selain ketika kita bisa menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Maka dalam pertemuan kita ini kita bersyukur kita sama-sama untuk berpikir bagaimana kenikmatan agama ini bisa dinikmati oleh setiap insan bernapas. Melalui kita sebagai pejuang Baitullah. Sehingga marilah kita sama-sama kita azam, kita niatkan kita ingin menjadi pelayan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan sikap kita, dengan cara kita, dengan usaha kita, dengan pengorbanan kita membuat Allah Subhanahu wa taala semakin cinta kepada kita. Salawat dan salam semoga melimpah ruah pada junjungan kita, Nabi kekasih Allah, Nabi pilihan Allah, manusia yang paling banyak berkata benar, manusia yang paling banyak bermanfaat untuk umat, yang selalu meneteskan air mata
Di malam harinya dia selalu bertemu dengan pencipta umat, Allah Azza wa Jalla, memohon hidayah. Dan di pagi harinya hingga sore dia selalu mendatangi umat agar umat ini bisa mengenal Allah, bisa mengamalkan perintah Allah dan bebas daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah teman-teman sekalian, di sini saya ingin menyampaikan utarakan bahwasanya ibadah umroh merupakan ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang sangat luar biasa, yang begitu banyak pengorbanan, yang begitu banyak sesuatu yang harus kita habiskan, baik tenaga, waktu, pikiran, dan lain-lainnya. Namun daripada itu, pertanyaannya tadi, sudah sejauh mana kita memegang amanah yang Allah berikan kepada kita? Karena untuk menjadi pelayan tamu Allah yang benar-benar diridhai oleh Allah, yang akan mendatangkan kasih sayang Allah, yang mendatangkan janji-janji Allah, ini tidaklah mudah. Ini tidaklah mudah. Namun daripada itu, ini adalah tantangan buat kita. Kenapa? Karena kita sebagai naif, kita ada sebagai pewaris daripada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi kita selalu mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kerja Nabi menjadi kerja kita, usaha Nabi menjadi usaha kita, dan usaha mengajak manusia ke Baitullah merupakan salah satu usaha nubuah, yaitu apa? Yaitu mengajak manusia dari cinta dunia kepada cinta kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia dari majelis lalai kepada majelis yang benar-benar dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajak manusia bersimpuh di rumah Allah, berziarah ke makam Rasulullah, dan ini merupakan kenikmatan tersendiri yang Allah berikan kepada kita semua. Maka kenikmatan ini harus kita pegang, Pak, sampai akhir hayat kita, sampai kematian kita tiba. Dan kalau bisa, ini harus kita wariskan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, bahkan kepada setiap manusia untuk menjadi pejuang tamu Allah, dimanapun dia berada. Dan kita jadikan ini sebagai ladang amal buat kita semua. Nah, dari perkara ini, mari kita sama-sama kita berpikir, karena kita risaukan, karena banyak tantangan tentunya yang kita hadapi saat ini. Ya, bagaimana sih menjadi pelayan yang baik? Bagaimana sih menjadi travel atau penyelenggara yang benar-benar disenangi oleh Allah dan disenangi oleh jamaah? Bagaimana sih cara untuk kita mendapatkan jemaah? Ah, ini sangatlah penting. Maka insya Allah di sini akan kita kupas. Ya, mungkin ada pertanyaan atau ada yang gimana, maka harus kita sama-sama kita diskusikan di tempat ini, dan insya Allah ini tempat yang terbuka untuk sharing. Karena permasalahannya sama. Ya, yang pertama yang kita inginkan adalah bagaimana satu kita ingin mengharapkan ridho Allah. Ya, yang kedua bagaimana usaha kita ini benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, bagaimana cara kita mendapatkan jemaah, ya, mendapatkan calon eh, orang-orang yang ingin berangkat umroh. Padahal kita baru mulai, padahal kita baru baru ingin, ah, baru umroh sekali, terus bagaimana untuk meyakinkan orang untuk bisa umroh ke tanah suci. Demikianlah hadirin Allah Subhanahu wa taala sekilas yang kami sampaikan. Moga-moga ini jadi buah pikir buat kita semua. Mungkin dilanjutkan dengan Pak Abu Faris selanjutnya. Baik, Pak Sio, kita share slide yang sudah disiapkan diskusi kita. Ya, ya, diskusi kita di sini yaitu tentang marketing era lama dan era baru ini ya, kita. Nah, gitu sahabat semua. Nah, boleh Pak Sio bisa mengulas pengalaman Pak Sio kan sudah membangun FBI ini sudah bertahun-tahun, alhamdulillah. Nah, ya, ada tentu cara-cara terdahulu dan di cara-cara yang sekarang.
Nah, kemarin juga sempat diskusi tentang FB Ads begitu. Nah, boleh mengulas terlebih dahulu sebelum kita open tanya jawab. Silakan. Baik. Ya, ini kalau cara lama tebar brosur iklan ya. Dulu memang saya mengawalnya ini orang belum kenal FBA ini, saya tentunya sama cetak brosur. Hmm, hmm, hmm. Nah, cetak brosur terus kami sampaikan canvassing dari masjid ila masjid. Nah, di mana setiap ada kegiatan masjid kami datang, setiap sholat Jumat kami datang ke Masjid Pondok Indah, ke masjid yang lainnya, ke Masjid Jut Mutia dan lain-lainnya. Itu kami gerakkan. Bahkan ada pameran travel, ya saya ingat sekali pameran travel di JCC sebelum saya ikut berkecimpung itu tahun 2011. Itu saya sampai ditangkap sama security itu karena saya nyebarin brosur ya di depan GCC. Nah, pas ditanya, Bapak ikut pameran kagak? Wah, maka nggak boleh di sini. Nah, saya ngumpet-ngumpet. Dan akhirnya karena saya tahu itu tidak boleh, akhirnya saya nyebarin di parkiran. Di parkiran di mobil mereka. Ya. Setelah saya sebarkan itu semua hujan kehujanan, panas kepanasan, setelah habis itu brosur saya sebarkan, ya tentunya tinggal kami menunggu di mobil. Kira-kira ada yang telepon kan? Kira-kira ada yang kontak kan nih? Nah, itu harapannya itu. Ya. Nah, kalau sekarang kan Masya Allah, kalau sekarang ini kita menggunakan media ya. Memang kalau kita tidak mengikuti daripada sarana yang saat ini telah disediakan, ya, tidak ikuti update, Betul, maka betul. kita akan ketinggalan. Walaupun kita orang lama, ya, maka di umroh ibadah haji umroh ini yang saya sering katakan, kita tidak pernah akan pernah jadi sarjana. Ya saya aja nggak pernah yang sampai dapat toga dari kanan ke kiri dari kiri ke kanan ya selalu kita belajar belajar dan belajar dan orang yang belajar dan dia menguasai aturan di setiap tahunnya maka dialah orang yang bisa berhasil dan orang yang update saat ini ya terutama karena cara marketing ini kan yang selain dia mendapatkan customer yang baru maka dia juga harus mendapatkan customer yang lama. Nah, ini yang paling penting. Bagaimana mempertahankan jemaah yang lama agar tetap agar tetap merasa kenikmatannya, merasa kepersaudaraannya dan yang kedua bagaimana cara mendapatkan jemaah yang baru. Ya, tentunya dengan cara yang baru itu ya tentunya kita ada sekarang banyak iklan sekali ya. Untuk mengenalkan produk kan ada di tangan kita ya, ada di handphone. Kita bisa mengenalkan siapa diri kita, apa usaha kita, brand brand kita. Ini semua ada di handphone kita. Tinggal bagaimana usaha kita, sejauh mana usaha kita ingin, ya, ingin usaha kita ini ingin mendapatkan hasil tergantung daripada diri kita. Maka yang paling pertama adalah kita bangun yang namanya personal branding ini, ya. Personal branding itu sangat penting Bapak sekalian. Ya, bagaimana orang kenal. Karena dulu saya belum kenal personal branding, tapi sudah saya melakukan. Bagaimana orang mau umroh ingat saya. Itu aja. Saya sebarin brosur, cerita tentang ngomong ke teman-teman. Ya, saya ajak. Dan selalu ketemu halakah, Pak. Kalau cara lama, cuman masih ampuh dibanding Hmm, sekarang itu, yaitu ketemu dengan orang-orang yang dekat dengan kita, Pak. betul, betul, betul. Karena tentunya orang untuk join, ini karena tiga perkara aja, Pak. Hmm, Yang pertama, orang ini akan lihat legalitas travelnya. Nah, kalau orang di Jakarta tuh dia akan lihat tuh legalitasnya ada gak, izinnya ada gak. Ada yang kedua, dia nggak butuh legalitas. Tapi kadang-kadang ada orang sistemnya ditanya, kalau saya masukin jemaah, apa benefit buat saya? Jadi dia nggak ngeliat legalitas, tetapi dia ngeliat sistem. Dan yang ketiga, ada orang yang join ini karena apa? Karena siapa yang ngajak, siapa yang bawa, ketergantungan orang. Nah, contoh orang di kampung, saya nggak tahu lah kantor FBI atau saya nggak tahu kantor bapak mau tingkat 7, mau tingkat 8. Tapi yang penting duit saya sama Pak RT ya. Nanti nenek saya umroh, pokoknya Pak RT yang tanggung jawab. Nah, tiga perkara inilah yang harus kita rangkum bagaimana kita sama-sama kita bisa bawa untuk menjadi calon tamu Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kita harus list dulu, Pak. Kalau saya list dulu, saya list ya.
saya list itu nama-nama. Saya list 100 nama yang ada di kontak saya. Tetangga saya 10 ke kanan, 10 ke kiri, 10 ke depan, dan 10 ke belakang. Dan itu satu hari, itu minimal 5 majelis saya ketemukan, 5 orang. Jadi saya kasih tahu usaha saya apa sekarang. Dulu saya usahanya dari jualan handphone, Pak. Dulu saya jualan handphone di Roximas, kemudian saya buka toko di Cirebon, dan saya kembali ke Jakarta untuk buka travel haji umroh. Hmm. Nah, bagaimana caranya orang untuk mengenal saya? Nah, ini personal brand ini. Saya buka semua baju saya, dan saya pakai baju yang mana orang mengenal saya tuh bagaimana orang mau umroh ingat Jibom. Nah, sama seperti hanya kalau kita ingin beli apa? Beli pakaian yang murah di mana? Pasti jawabannya Tanah Abang. Benar bang, betul Kalau betul. kita mau beli elektronik yang murah mana? Di Pasar Pagi atau di Glodok. Nah, itu Betul. udah jadi brand image. Nah, inilah kita juga semua. Ketika kita ingin mau usaha kita maju, bismillah, tawakkalullah, bismillah, maka personal brand ini harus sangatlah kuat. Dan setelah itu kalau udah tinggal kita publikasikan. Nah, cara baru di sini ada content branding, ada iklan, bisa di TikTok, di FB, di IG, ya. Dan satu lagi, jangan kita jadi customer. Kita hari ini sering habiskan waktu kita, ya, uang kita, kuota kita, ya, itu hanya untuk jadi customer. Kita nonton usaha orang, kita nonton produk orang. Sekarang kita rubah mindset kita bagaimana kita habiskan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, uang kita untuk orang supaya nonton dan menyaksikan usaha kita. Nah, ini harus kita pikir, Pak. Karena kita di sini ingin terjun sebagai pengusaha. Kalau kita terjun sebagai harus mindset ini harus ada dulu di dalam diri kita. Bahwasanya saya ini adalah pengen usaha. Tugas saya banyak. Semakin tinggi saya, semakin tua saya, semakin besar tanggung jawab saya. Apalagi kalau kita sebagai owner, belum lagi kita mikirin diri kita, anak kita, keluarga kita, anak buah kita pikirin. Ya kan? Setiap tanggal 17, 18, 19, minggu pertama, minggu kedua, minggu kedua, itu lama-lama kalau kita lihat omset belum masuk, waduh, ini saya nombok. Bagaimana nih gaji karyawan? Bagaimana nih tim yang lainnya? Maka sebagai usaha, maka kita harus bisa menjadi kreator, ya, yang menciptakan suatu produk untuk bisa dijual. Nah, ini sangat penting. Nah, bagaimana kita mindset kita orang lain yang menghabiskan tenaganya, pikirannya, uangnya, waktunya untuk menyaksikan usaha kita. Demikianlah Pak Faris. Masya Allah, Masya Allah. Ini keren banget nih. Ini ilmu daging ya. Jadi memang dari pelakunya. Nah ini izin mempertajam Pak CEO. Jadi ini kan tentang personal branding. Nah, personal branding. Lalu kita bisa masuk ke yang organik gitu ya. Bagaimana cara menghidupkan ya Facebook kita, menghidupkan Instagram kita, menghidupkan TikTok kita. Nah, wasilahnya saya berkenalan dengan Pak CEO kan dari Facebook. Saya lihat Ya. Facebook gitu. Ada posting-posting. Sampai lihat postingan fee-nya juga. Alah tertarik juga nih kata saya itu fee marketingnya nih. Menarik nih. Nah, nah ini izin lebih mempertajam gitu ya. Mempertajam personal branding di media sosial. Baik Facebook, Instagram, TikTok, dan juga ya sekarang di status WhatsApp gitu. Apakah ritmenya seperti apa, konten seperti apa yang di-sharekan gitu. Kenapa tadi? Karena memang nyantol banget ketika ingat umroh, ya ingat umroh, ingat Pajibom, ingat umroh, ingat Pajibom. Bagaimana cara mengaitkannya? Nah, dalam hal ini spesifikasi di media sosial. Silakan Pak Sio. Iya. Ya, tentunya kita bikin konten atau kita ingin upload sesuatu yang membuat diri kita nyaman. Hmm. Ya, Yang paling cari usaha itu adalah nyaman. Nyari uang yang bisa tidur. Jangan nyari duit yang nggak bisa tidur, Pak. Saya mau nyari duit pokoknya yang bisa tidur nyenyak. Banyak ya, hari ya, ya. ini orang nyari duit, tidurnya kagak nyenyak. Nah, yang tadi tidurnya begini jadi begini nih. Waduh, ya. Jadi kita anggap kita bikin konten itu sesuatu yang membuat kita itu nyaman. Hmm. Kita melihat, kita dengar, dan yang paling penting adalah apakah ini bermanfaat
Minimal buat diri kita sendiri. Kenapa? Karena sesungguhnya dakwah ini kan syiar ini kan dakwah, ya. Syiar ini dakwah ini ada tujuannya adalah untuk diri kita sendiri, Pak. Bukan untuk orang lain. Untuk orang lain itu hanya hadiah. Semoga menjadi asbab. Tapi pada hakikatnya adalah buat diri kita sendiri. Nah, jadi dan jangan pernah bosan. Yang paling jangan pernah bosan. Selalu ada ide, selalu ada ide untuk ber upload. Ya, ada ide untuk apa sih? Ya, ya tentunya tadi yang dikatakan Pak Abu Faris ada jam-jamnya ya. Ada jam-jamnya upload. Kemudian, nah karena kita nggak tahu di antara orang yang melihat daripada status kita, postingan kita, tentu banyak ragam. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Ya, walaupun kita bikin status yang bagus saja, ada aja tuh yang nggak suka. Ya contohnya, wah statusnya aja rohani, kelakuannya roh halus. Nah, itu kata orang yang nggak suka kan gitu aja. Dia akan melihat. Tapi kita berjalan dari atas diri kita sendiri. Dan yang kita upload itu adalah sesuatu yang memang sudah menjadi kapasitas kita, Pak. Jangan kita memasarkan sesuatu produk yang belum menjadi kapasitas kita. Kenapa? Karena dikala orang lain nanya, kita akan kelabakan. Ya, jadi sesuatu itu kita pasarkan, kita upload, ya, kita tawarkan pada orang lain sesuatu yang sudah menjadi kapasitas yang ada di tangan kita, yang memang Bet- kita sudah bisa apa. Betul, betul, betul. Hari ini banyak orang kan nge-share, 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 pas dia ditanya bingung, gitu. Ya Iya, iya, boleh, iya. learning by doing, tapi Hmm. akhirnya salah satu kekurangan marketing adalah ketika ditanya dia tidak bisa jawab. Hmm. Ketika ditanya, dia akhirnya gagak kuku. Lebih Betul, baik betul. kalau memang mau demikian ditanya, katakan, mohon maaf, saya belum bisa menjawab. Nah, saya akan cari informasi kepada yang lebih. Itu. Jadi tambah lagi sekarang, ya mau tambah korban lagi ya tentunya ya saya coba pakai iklan Betul, berbayar ya, betul, betul. ya berbayar. Dan itu saya merasakan ya mulai dari eh, nyari follower, mulai dari ini ya, saya baru main TikTok itu baru kemarin juga tuh. Serta ketemu Abu Faris jadi saya dikenalkan TikTok tuh. Ya, suka online juga gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, itu dari promosi ya. Hmm. Ya, ibarat kata orang bakar duit ya. Tapi tujuannya saya itu bukan untuk bakar duit atau untuk siarnya. Jadi segala sesuatu kalau kita libatkan untuk agama, untuk siar, itu nanti kita tidak akan merasakan rugi. Kita tidak akan merasa rugi. Contoh, ada satu bahasa yang simple aja. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Nah, sehingga dengan orang kata-kata, oh sholat itu penting, kita siarkan. Konten sedikit aja. Oh, mas saudaraku, sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Nah, akhirnya orang pada mendengar. Orang pada memikir, oh iya sholat itu penting buat dari sholat. Sehingga mereka bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan, itu akan menjadi amal jariah buat kami. Dan uang tadi ya tidak ada artinya, nothing. Kalau sudah menjadi amal jariah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala suka. Kenapa? Satu lagi, kita jangan kalah dengan ahli maksiat. Kita jangan kalah dengan orang-orang yang ingin menyebarkan hoak, yang ingin menyebarkan kemaksiatan. Karena hari ini kemaksiatannya disebarkan sampai ke depan mata kita. Kita nggak mau lihat, ditonjolkan. Anak kita baru megang handphone, langsung disajikan. Maka kita yang tanya diri kita, siapakah kita? Saya mau jadi orang baik, saya ingin menjadi pewaris Nabi, ya, mau mendakwahkan ini agama, mau siar, maka jangan pernah pantang, jangan pernah putus asa dengan siar kita. Minimal itu adalah buat diri kita sendiri. Demikian Pak Faris. Baik, baik, baik. Masya Allah, tabarakallah. Ini ilmu daging dan karena disampaikan oleh yang sudah berpengalaman itu ya tentunya. Nah, sahabat semua, boleh jadi di antara sahabat semua ada yang pertama kali terjun ya, pertama kali terjun untuk apa? Untuk ataupun sebagai marketing umroh ya, gitu. Jadi ini tuh berapa lama saya harus harus pecah telur lagi, harus pecah telur gitu gimana caranya, lain-lain gitu. Ini penting. Kenapa? Karena kalau terus-terusan ngiklan, keluar uang,
Ya, sayang sekali gitu. Nah, tentu Pak CEO pernah mendampingi agent kah, marketing kah gitu ya, yang dari nol sampai pecah telur. Nah, ini ada apa namanya tipsnya? Boleh disampaikan, silakan Pak CEO. Baik, makasih Pak Bu Haris. Jadi gini, kalau ditanya orang mau berangkat umroh gak? Hmm, Pasti jawabannya mau. hmm, Punya duit gak? hmm, Enggak. Nah, mau berangkat umroh tapi nggak punya duit. Nah, hmm, hmm, ada orang berangkat umroh. Yang pertama, dia bisa bayar cash. Ya, nggak masalah tuh. hmm. Dia bayar cash. Kemudian dia dengan nabung. Kalau gajinya 10 juta, pengeluaran sebulan 5 juta, dia bisa nabung. Yang bermasalah adalah ketika pendapatan dia 20 juta, pengeluaran dia 30 juta, maka dia tidak bisa nabung. Lalu bagaimana solusinya? Maka solusinya adalah, yang pertama adalah kita punya aset, Pak. Apa itu aset? Kita punya keluarga, punya saudara, punya teman, punya sahabat, ya, baik tetangga, baik teman SD, teman SMA, teman kuliah, teman SMP. Pertanyaannya, kalau saya tanya bapak-bapak sekalian, bapak, ibu sekalian, punya gak teman yang orang Islam 10 orang? Pasti Ten- jawabannya punya. Tentu Lebih gak? punya, Lebih. lebih pasti. Banyak. Belum teman SD, berapa orang yang Islam? Teman SMP, ya teman ini. Pertanyaannya, kira-kira mereka mau umroh gak? Mau berjumpa Nabi gak? Pasti mau. Pasti kepingin. Nah, lalu bagaimana solusinya? Nah, solusinya adalah bagaimana mereka sama-sama kita ajak menjadi tim kita. Kita ajak mereka sebagai partner kita. Nah, itulah bentuk konsepnya dari keluarga yang terdekat. Saya pertama kali ngebangun, mohon maaf, ya, waktu itu sebelum nama FBI, ini ibu saya mendirikan tahun 2005. Namanya Fajar Alam Sejati. Hmm. Nah, 2011 saya ganti nama dengan FBI karena saya yang kelola sendiri. Waktu itu ibu saya masih join dengan salah satu investor. Kemudian 2011 saya melihat karena orang tua saya ini wanita, ibu saya wanita dan sudah lama, udah sepuh, maka tentunya yaudah saya katakan, Mama tinggal duduk manis aja, tolong kasih saya link atau tolong kasih saya cara bagaimana dan minta doa. Akhirnya terkumpul lah. Waktu itu saya buka pertama kali FBA ini di gerasi rumah, Pak. Gerasi rumah, Garasi rumah. ya. Di Rumah yang di gerasi rumah. rumah yang mana Pak Sio? Rumah Cengkareng, Oh, ya. Cengkareng. Iya, iya, iya. Nah, di situ kan karena tadinya kan kantornya itu di Manggarai, itu nggak siap, nggak kuat lagi nyewanya per 2 tahun, Iya, sehingga iya, harus iya, iya. dibawa lagi meja, komputer segala macam. Nah, akhirnya saya bikin kantor kecil tuh Pak, kantor kecil di sebuah gerasi. Ada komputer 1 orang yang karyawannya saya dengan istri saya. Kemudian saya coba belajar, temui teman-teman segala macam. Saya tawarkan produk. Dan kata teman-teman, ya dia katakan, Bom, Anda sih percaya ente punya potensi untuk memajukan usaha travel. Dan usaha ini sesuai dengan hati nurani. Kalau usaha sudah sesuai dengan hati nurani, kita kan enak. Kita akan bertambah kesungguhan kita. Namun daripada itu, saya bilang saya butuh modal. Ya. Dan modal yang paling bisa adalah dari orang-orang yang terdekat. Akhirnya saya remukan, kebetulan satu keluarga saya berempat, ibu saya, bapak saya sudah meninggal, dan anak ibu saya ada 4. Dan mereka sudah berkeluarga dan punya anak. Akhirnya saya tawarkan kepada keluarga saya, Kak, apakah kakak pengen haji? Mau. Kakak yang ini mau haji? Mau. Semua pengen haji. Oke, kalau memang pengen haji, kalau gitu saya tolong minta dibantu. Bukan saya minjem duit, bukan. Tapi dibantu tolong DP haji. Saat itu DP haji saya minta 5 juta. Jadi ada bapaknya, ada ibunya, ada Iya, iya, anaknya iya, 3. iya, iya. Berarti 25 juta. Ada lagi, Hmm. ya, yang anaknya 2, ada yang lagi anaknya 4. Terkumpullah Hmm. 80 juta tuh, Pak. Masya Allah, Saat Masya itu Allah. 80 juta. Dari keluarga Dari sendiri. keluarga sendiri. Iya. Masya Allah. Sehingga Alhamdulillah saat itu saya memberanikan diri untuk nyewa ruko. Karena ketika ada tamu datang, kantornya di mana? Kantornya di pinggir,
depan rumah apa di garasi rumah. Waduh, tentunya udah kalau orang itu baru kenal itu kayaknya udah nggak percaya kan sama saya. Tapi kalau orang itu kenal sekitar keluarga warga RW mungkin kenal. Tapi kalau dari luar, wah itu saya nggak percaya. Dan alhamdulillah uang itu saya kontrakan buat bayar kontrakan 40 juta, 20 jutanya buat setting-setting, dan 20 jutanya lagi buat nyebarin brosur. Dan alhamdulillah kebentuk sewa setahun saat itu. Dan di tahun keduanya, setelah saya memberangkatkan jemaah, pertama kali saya bawa jemaah ada 12 orang. Nah, dari 12 orang, tambah lagi, tambah lagi. Dan saya maintain. Bagaimana tujuannya adalah jamaah ini puas, senang, dan menjadi partner saya. Menjadi marketing saya. Akhirnya tahun kedua, 2012, saya ikut pameran di JCC. Langsung Yang berani mana ya. saya, Mm-mm. Kalau 2012. kalau dulu bagi-bagi brosur secara ilegal di Nah, luar gitu 2011-nya saya ditangkap sama Satpam ditangkap. JCC. Nah, 2012-nya saya datang lagi untuk buka. Bagus. Buka Masya bot Allah, di situ. Masya Allah, Masya Allah. Nah, pertanyaannya kebalik. Saya tanya, kok bisa berani sih buka di JCC 3 hari 30 juta? 3 hari saat itu 20 juta. Saat 2012 itu 20 juta. 2012 betul. Ya, Mm. ya. Kalau Pak Abu Paris gimana? Berani nggak kira-kira? 3 hari 20 juta. Itu Ngeri baru juga. sewa tempatnya. Belum lagi dekorasinya, belum Mm-mm. lagi brosur. Belum layout dan lain-lain. Ngeri juga tuh kalau Nah, sendirian mah. baru sewa tempat, baru tanah kosong tuh ya. Iya, 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 iya. Nah, akhirnya saya libatkan teman-teman yang tadi yang pernah berangkat umroh itu saya libatkan. Dan itu saya libatkan, alhamdulillah saya ajak makan dan saya bilang saya punya hajat. Apa? Saya ingin buka pameran, pameran umroh. Dan di sini kita open management. Kita tahu kan di FBI ini ada fee marketing 2 juta sampai 2 juta. Ya, oke. Oh, gimana caranya, Pak? Oke. Siapa yang kira-kira setuju? Ah, ini saya buka-bukaan. Saya butuh dana 20 juta untuk sewa tempat, eh, 15 juta untuk dekorasi, dan 10 juta untuk brosur. Jadi saya butuh 45 juta, Pak. Hmm. Iya, Travel iya, iya. baru. Ngeluarin Hmm. duit 45 juta dan 3 hari. Tentu juga Hmm. orang pada mikir. Hmm. Akhirnya, alhamdulillah, dari pas teman-teman yang pernah berangkat umroh, itu ada 15 orang yang mau gabung dengan saya. Hmm. Dari 15 orang itu, maka 45 juta itu saya bagi 15, Pak. Satu Hmm. orang 3 juta. Ya, 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 ya. 3 juta, 3 juta, 3 juta. Terkumpullah 45 juta. Hmm. Hmm. Alhamdulillah. Saya Masya Allah. salurkan 20 juta, 15 juta, dan 10 juta. Dan saya katakan, oke, kita tidak ada karyawan, tidak ada bos, kita tim. Nah, kalian, kan mereka juga pelaku, karena mereka apa? Mereka yang merasakan servis FBI. Saat itu mereka udah merasakan nikmatnya umroh bersama saya, FBI. Ya. Nah, kemudian daripada saya nyewa SPG, saya jadikan jamaah ini sebagai marketing saya, tim saya. Dan akhirnya alhamdulillah, Pak. Ah, di situ langsung closing, itu saya masih ingat itu sekitar 80, Pak. Masya Allah. Masya Allah. 80 closing, Pak. 80 jamaah. 80 closing. Nah, keuntungan kali 2 juta. 80 kali 2 juta, 160 juta. Nah, 45 juta kita balikin modal, sisanya kita bagi rata, Pak. Biasa. Masya Allah. Langsung Dan bagi hasil alhamdulillah, di situ ya. ah, nama brand makin Hmm. naik. Oh, ya kan? Ketemulah Ustadz Fuad di sana, Hmm. ketemu Masya Allah. Ustadz-Ustadz Masya yang Allah. lain. Saya banyak silaturahim di sana, segala macam. Dan alhamdulillah, sampai sekarang ini setiap ada kegiatan saya ikut. Jadi yang paling pertama langkah adalah gunakan aset kita, Pak. Ya, dan tadi bagaimana cara untuk pecah telur ini? Pertama adalah cari modal kepercayaan dari keluarga kita. Support dari keluarga itu sangat penting, Pak. Terutama dari ibu kita ini masalah doa ya. Yang dia angkat tangannya, maka Allah akan turunkan tangannya. Dan yang kedua, itu bagaimana dengan kesungguhan. Ya, manjada wajada. Ya. Manjada wajada ini siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan dapatkan hasil yang sepenuhnya. Dan jangan pernah, kita berikan sayap lagi, jangan pernah nganggap travel lain atau B2B itu pesaing kita, Pak. Jangan. Makanya kalau FBI ini, alhamdulillah, sama travel dia semua teman bang.
Betul, Pak Abu. betul, betul. Ya, tapi dia pesaingnya sama Densus 88 FBI itu. Selama CIA juga. Iya masih IA ya. Tapi kalau Mas Travel kenapa? Dari situlah kami bisa mendapatkan sarana informasi. Baik ketika Hmm. saya ingin membeli suatu barang, Hmm. baik Hmm. ketika saya ingin menjual suatu barang. Betul, betul, betul. Ketika kita punya produk, maka kita butuh yang namanya travel. Untuk karena siapa lagi yang membeli kalau bukan travel haji umroh juga. Dan ketika kita ingin membutuhkan sesuatu produk, contoh tiket atau yang lainnya, Hmm. maka kita juga mencari travel tersebut. Betul, Yang paling penting adalah ketika Babang beli dengan saya aman, saya beli sama abang aman. Itu betul, betul, clear. Jadi kita di sini sering berbagi informasi. Contoh saya ngeblok tiket misalnya, tiket SP. Saya tiket blok 1.000 seat. Yang kalau 1.000 seat untuk saya kan banyak. Lalu yang habisin siapa? Ya kita mau jual ke siapa kalau bukan ke travel? Nah kalau kita hubungannya nggak bagus, Hmm. boro-boro dia pengen beli, ngelihat suara kita atau mendengar suara kita udah males. Wah beliau sama FBI Jibom udah males. Maka disinilah kita jadi meruap kepada siapa saja. Betul. Jangan pernah nganggap orang itu saingan dengan kita. Jadi anggaplah mereka itulah partner untuk saling berbagi, ya. Dan yang ketiga adalah kita selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bapak Ibu Saudara kalian sudah hari ini kita jumpain umat. Contoh misalnya hari ini saya jumpain Ustadz Fuad. Nah, saya jumpain umat. Maka malamnya itu saya doakan kepada pencipta umat, minta doa, ya Allah, mudahkanlah dia ya Allah. Dia ingin berangkat umroh ya Allah, pandanglah dia ya Allah. Pandanglah dia ingin bertobat segala macam. Dan di situ apabila kita sudah melibatkan Allah dalam setiap langkah usaha kita, maka keberkahan-keberkahan akan datang. Rezeki sedikit, alhamdulillah, apalagi banyak. Nah, ini adalah keberkahan. Jadi alhamdulillah buat sekalian, itu tadi pergunakanlah yang namanya aset. Ya, Betul, aset ini adalah nama baik, Pak. betul, Ya, betul. selagi kita punya nama baik, dimanapun kita berada, kita tidak akan pernah kehilangan akan rezekinya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebaliknya, walaupun kita punya harta, kekayaan yang banyak melimpah, tapi nama kita sudah buruk, Hmm. maka kita tidak akan bisa lagi untuk hidup di dunia ini dengan nyaman dan tentram. Betul. Demikianlah Pak Abu Faris. Baik, Mas. Allah tabarakallah. Silakan, Pak CEO minum dulu. Soalnya habis 8 babak mindset sama Iya. Anang. Baik, sahabat semua, ini adalah forum kita, forum kebersamaan kita, ya, forum kebersamaan kita. Alhamdulillah, ini kita doakan Pak CEO kurang fit, lagi flu, tapi tadi informasinya sudah mengalahkan 8 set Pananang di lapang pingpong nih, Masya Allah. Nah, sahabat semua, kita lanjutkan dengan diskusi, ya. Kita diskusi sahabat yang mau bertanya langsung ke CEO FBI, silakan angkat raise hand di situ, ada klik tinggal raise hand di situ. Dan bagi sahabat semua yang mungkin sedang dalam perjalanan ataupun tidak bisa open mic, bisa ditulis saja pertanyaan-pertanyaannya. Waktu kita 30 menit lagi, kita sudah berada di jam 11 lebih 2 menit. Silakan sahabat semua bisa raise hand dan bisa berkomunikasi dengan kami. Kita diskusi, tanya jawab, kita maju bersama, ya teman-teman semua, ya, sahabat semua dari berbagai travel pun begitu dengan sahabat-sahabat dari keluarga FBI Group. Silakan bisa klik raise hand di situ dan juga sahabat bisa open mic ataupun tuliskan saja di kolom komentar jika ada pertanyaan yang tidak memerlukan dengan open mic. Ya, silakan sahabat semua dari berbagai travel yang sudah masuk, ada dari Cahaya Wisata Rembang, ada juga dari selain Zahia, ada juga dari Kalimantan, dari Bintan, itu. Ada juga dari ITMA, dari Surabaya, Indonesia Tour, Tour Leader Associate Muslim Association. Nah, silakan juga dari Ahsan Jaya Haromain juga, silakan. Ataupun dari sesama, dari sahabat-sahabat, rekan-rekan dari FBI Group, silakan. Silakan raise hand ataupun langsung open mic ataupun dituliskan. Silakan kita kembangkan dengan forum diskusi. Silakan rekan-rekan, boleh. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak.
Oke, Ustaz, mohon maaf, perkenalkan nama saya Furqan Adib. Saya dari wakilan di Matur. Ya, Hmm. alhamdulillah, travel kami baru buka. Hmm. Mungkin baru kita baru buat itu belum ada setahun ini. Hmm. Nah, saya ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Ya betul tadi memang kalau kita mau menjalankan suatu bisnis itu lihat perkembangan sekitarnya. Nah, Betul. jadi pertanyaannya Ustadz, untuk saat ini kan perkembangannya itu pesat sekali ya Betul. di digital marketing. Betul, betul. Mohon maaf untuk periklan yang mau saya tanyakan untuk periklanan di Facebook dan di IG, apakah antum punya solusi mungkin nanti atau punya contoh. Nah, kalau daftar di situ tuh, apa kita bisa apa, mengiklankan sendiri atau kita pakai jasa orang lain Ya, atau oke. bagaimana, Ustaz? Nah, Baik. pamfletnya sudah ada, videonya sudah ada. Nah, Hmm. kita mau masukkan. Nah, Hmm. itu biayanya juga berapa sih sehari seperti Hmm. itu? Iya, iya, Ah, iya. Jazakumullah khair, Ustaz. Alhamdulillah. Shukran, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sio, silakan. Kemarin sudah mencoba ya beriklan di Facebook ya. Dampaknya dan Ya, biayanya. Silakan, silakan. ya, makasih banyak. Ya, untuk iklan di Facebook memang ada yang pertama kita bisa pakai jasa orang lain, Hmm. ya, ya yang membuatkan konten. Nanti dia bikin menjual jasa itu dia jual paket. Dan yang kedua ada dengan dari diri kita sendiri. Tinggal kita mau mencoba yang mana, mau yang satu atau yang kedua. Untuk biayanya sendiri itu kita yang ngatur, Pak. Kita yang ngatur nanti di situ kita udah dimasukkan upload, terus kemudian kita ke pra iklan atau kalau di TikTok itu ada promotion itu, ah, kita sesuai budget kita. Cuma biasanya diarahkan itu untuk mengoptimalkan itu biasanya 5 hari, Pak. Nah, 5 hari itu juga tergantung seharinya kita mau habiskan berapa. Nah, kalau kita 5 hari mau habiskan sehari 100.000 gitu, nah jangkauannya sekian juta. Kalau kita menghabiskan 200.000, lebih lagi. Semakin banyak kita habiskan uang itu, maka Facebook ataupun TikTok ataupun yang lainnya, dia akan membuka, menyebarkan itu lebih banyak lagi. Nah, tergantung daripada kemampuan atau kesediaan uang yang kita punya. Nah, ada yang mau coba jajal-jajal dulu 25.000, ya, tapi tentu cukupnya kecil. Kayak sekarang saya lagi ngebangun brand tentang Fafa Fitness Studio, ya, itu saya coba. Ya saya coba, ya baru berjalan 1 bulan ini di Facebook, ya Alhamdulillah sudah 20 member yang sudah bergabung. Ya, Hmm. nah, itu dari mana? Pas saya tanya, ibu, bapak terkenal dari mana? Saya dari iklan, dari iklan, dari iklan. Dan Hmm. itu pun saya tinggal nanti kita bisa hitung. Ya, itu mau usia berapa pangsa pasarnya. Misalnya dari 21 sampai 55 tahun. Terus di daerah mana aja yang kita ingin kita ingin publishnya. Betul. Ya, jadi kita sendiri yang atur, ada settingannya. Nah, tinggal kembali lagi kepada diri kita, ah, kemampuan kita berapa. Ya, tentunya kan masing-masing kan punya kemampuan yang beda-beda. Betul, betul. Tetapi sudah difasilitasi oleh pihak online ya. Gitu. Gitu demikian Pak siapa namanya tadi. Ya, ya, eh, ya baik. Saya juga tiba-tiba lupa nih. Baik, Bapak itu terima kasih Pak Sio tadi pengalaman yang disampaikan. Betul di platform Facebook, Instagram ataupun TikTok tentu kembali ke budget kita, punya anggaran berapa dan juga kita juga kalau ada yang terpercaya, ada juga konsultannya gitu ya. Konsultan itu ada di Shopee maupun di Tokopedia juga ada yang beliau menyampaikan menjual jasa sebagai konsultan iklan juga. Tentu uh, punya cara masing-masing, learning by doing, mau mencoba yang mana seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Boma tadi sampaikan CEO kami. Baik, silakan sahabat bisa open mic untuk bertanya ataupun bisa ditulis yang senang dengan interaksi langsung. Silakan bisa open mic dan bisa sambil berkenalan. Siapa tahu selepas ini kita bisa sinergi teman-teman semua. Ya, yang saat misalkan contoh bisa
baru mempunyai 5 jamaah, bisa tidak dititipkan di FBI sebagai konsorsium? Bagaimana dengan bajunya, bagaimana dengan seragamnya, bagaimana dengan perlengkapannya? Nanti kita ulas ya. Nah, silakan sahabat semua dari baik internal FBI maupun dari yang lain. Ibu Dian sudah open mic, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Dian. Saya mau tanya ini kalau yang belum ber-PPIU itu bisa nggak ya kita pasang apa beriklan gitu, Pak? Yang belum apa maaf tadi? PPU. Belum Oh, ber-PPIU, seperti saya kan PPU. namanya saya dari Dimatur. Saya kan baru hanya bisa membeli paket dari pihak yang sudah ber-PPIU atau kadang-kadang saya kemas sendiri paket umrohnya gitu. Saya Hmm. beli tiket sendiri apa sendiri. Nah, itu untuk yang belum ber-PPIU apa kira-kira rawan nggak untuk kita beriklan gitu? Ya, beriklan di Facebook maupun di Instagram. Ya, begitu ya. Ya, Baik. ya, Ya, baik. Kita ya. simak. Ya, baik. Silakan, Pak Sio. Boleh dijawab pertanyaan Ah, dari Ibu Dian. baik, baik, makasih Ibu Dian. Ya, semua Hmm. awalnya semua juga dari lahir belum PPU. FBI juga dulu belum PPU, ya kan. Tapi lama-lama waktu juga yang menjawab dan alhamdulillah sudah PPU dan PHK. Untuk jawaban Bu Dian ini, ya, buat kami sebenarnya tidak ada masalah. Cuma permasalahan sekarang ini, tahun 2025, saya sudah baca dan dapat selebaran, yaitu bahwasanya Menteri Agama akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk dia akan pasang buzzer yang apabila ketahuan orang, ya orang ini secara teorinya ya, secara teori yang saya dapat, apabila dia memasarkan, dia belum PHK, kemudian dia memasarkan haji, dia belum umroh, belum ada PPIU, kemudian dia memasarkan umroh, maka dia akan dikenakan sanksi. Dan itu pernah terjadi pada kami, Pak. Itu nggak main-main, Bu, emang. Kayak saya itu jual harga murah di Facebook. Jual harga murah. Akhirnya saya kena banded. Karena saya ngeliat kan orang ini sekarang kan pada jual murah-murah, ya. Akhirnya saya ikutin. Iya, iya, Nah, persaingan. ya, persaingan kan. Nah, saya ikutin. Nah, saya ikutin kita jualan murah di bawah harga standar Depak. Karena harga Depak itu kok nggak salah 24 juta kok nggak salah itu ya. Ya, saya ikutin 26 ada sekarang kayaknya. ah, saya ikutin ada yang 21, saya ikutin 21, Bu. Ya namanya kita penyelenggara kan. Yang penting beli kucing dapat kucing, beli sapi ya dapetnya sapi kan gitu. Nah, akhirnya karena kalau yang PPU kayak saya ini kena kenapa? Kena banded dari itu Cisco patuh kami diblok karena kebaca. Hmm. Nah, itu kira-kira 5 bulan yang lalu, 5 atau 4 bulan yang lalu. Dan sekarang selebaran, saya dapat selebaran dari asosiasi, bahwasanya tahun 2025 ini hati-hati buat teman-teman, baik itu PPIU atau non PPIU. Yang PPIU yang jualan publish, jualan visa, jualan-jualan ini, jualan haji, kan belum ada izin haji berarti kan. Nah, itu akan, Iya, iya. ya kalau ibu mau, ah, ibu MOU dengan travel yang sudah berizin, ya. Kemudian di situ ada nama ibu, cuman jangan pakai tour travel. Tadi ibu tuh pakai apa? Tim apa? Nama Bima. nama travelnya? Dimatur. Bimatur. Bimatur. Dimatur. Jangan pakai Bimatur, Bima Hmm. Group aja. Ah, Oh, gitu. Oh, iya, strateginya ya? Ya. Karena kalau pakai tour and travel, ini kan berarti harus ada izin, Iya, iya, iya. minimal di PPW-nya kan gitu oh, kan? iya, iya. Ya kan? Nah, nanti Iya, akan iya. disangkut loh, ibu jualan umroh kok nggak ada izin umrohnya. Tapi kalau Hmm. pakai Bima Group dulu. Dulu saya pakai FBI ini karena FBI Group ini belum ada izinnya, makanya pakai grup saya nih. Hmm. Nah, itu saya Oh, siasatnya gitu. iya. Lalu kita kerjasama dengan siapa? Supportnya. Hmm. Baik, misalnya dengan FBI, baik FBI Travel, Hmm. Tajak Ramadan. Jadi Hmm. ibu ibaratnya komunitas. Ya, 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 ya. Dan itu Mhm. tidak ada hukumnya karena memang ada komunitas arisan, ada komunitas majelis taklim, ada komunitas yang lain-lainnya ya. Tapi kalau udah bicara tour and travel, maka pasti tentunya akan ada legalitas. Nah, legalitas itu nanti akan diselidiki Hmm. ditanya, "Nah, mana izin haji PPU-nya?" Lah, belum ada. Tapi ibu sudah menampung jemaah untuk daftar umroh. Nah, di situ kita kenanya Bu nanti Bu. Iya, iya, Oh, iya. iya, iya, iya. Ah, Ya, Oh, ya, artinya jadi kalau kita pakai grup nanti
bisa join ke PPU misalnya dengan Bapak Jibom sendiri kayak gitu bisa berarti ya. Ya, bisa Ya, itu. Jadi tetap nama ibunya tampil, ya, nanti Bima support Tournya masuk ada ya. ada Hmm. support by FBI Travel gitu. Ya, ya, ya. Bima Oh Group iya ya ya. di situ ya. Oke. Jadi Bima Group itu akan Ya. tampil di jamaah. Nah, Mhm. FBI Travelnya ini buat backing di depaknya, Betul, di betul, Oh iya, legalitasnya. iya, betul, iya. betul, betul, betul. Tuh. Oke, Tapi oke. di depan Terima jamaah, kasih jawabannya, nah, Ustaz. depan Mhm. jamaah ya nama nama Bima Group itu Ya, 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 Nah, ya, yang akan tampil, yang akan ya, dikenal. ya. Dan itu banyak Bu, kami banyak Hmm. sekali dari teman-teman yang lain yang dulunya belum 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 punya PPU atau PHK. Ya sekarang alhamdulillah mereka sudah berkembang, bahkan ada yang Hmm. jadi sekretaris Ampuri Hmm. lah, sudah di ini Hmm. segala macam banyak alhamdulillah. Padahal dulunya masih agen kami gitu ya. Ya, udah berawal Hmm. dari sini, makanya kita Hmm. kerjasama, saling membantu. Itu Pak Nah, Bu Ya, Dian, terima Alhamdulillah. kasih. alhamdulillah. Ya, terima kasih, Ustaz. Saya juga udah pernah beli visa sama Ustaz untuk Ya, Bapak baik, baik, baik. Ya, sama-sama. waktu Ya, hajian. Oh iya, iya. ya, ya, ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Terima Ya, kasih. terima kasih Budian dari Bima Tour dan insya Allah selepas ini nampaknya bisa memanjangkan silaturahim bersama FBI Group, bisa silaturahim, saling membackup satu sama lain, saling bisa berkembang bersama-sama, insya Allah bisa bersinergi, Amin. insya Allah, insya Allah. Amin. Baik, Amin. Amin. Terima terima kasih. kasih. Ya, terima kasih Budian. Baik, kita ke penanya yang lain. Silakan bisa open mic dan bisa berinteraksi bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Agus. Ustadz mau tanya dari Purwokerto. Siap, siap. Silakan Pak Agus. Eh, Pak, saya mau minta petunjuk kalau seandainya untuk meyakinkan para petani Hmm, pensiunan. hmm. Nah, beliau-beliau ini kan memang eh, maunya harga paketnya itu sudah pas gitu loh. Dari mulai paket misalnya seragam dan lain sebagainya serta ongkos-ongkos itu. Nah, kira-kira di FBI ini bisa kasih solusi untuk harga yang plus ini enggak Pak? Plus misalnya perlengkapan atau misalnya plus harga untuk tambah seperti misalnya meningitis atau misalnya membuat Pembuatan paspor. paspor ya. Ya, itu kan apakah cabang atau cabang sub-sub itu bisa bikinkan brosur sendiri atau bagaimana? Karena misalnya contoh sudah ada di brosur FBI, misalnya harga sekian, Ya, plus ya, ya, ditambah ya. itu kan handling fee dan Hmm. perlengkapan satu Ya, juta lima ratus lagi. ya, 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 Nah ya. ini kalau di kami di sini di daerah itu Mhm. hal-hal yang seperti itu kayaknya masih ini gitu loh. Ya, 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 ya. Jadi seperti itulah kira-kira Baik, solusinya minta minta mohon dibantu. Ustaz, baik. syukron. Afwan, Assalamualaikum. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus Dianto dari Purwokerto nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih silaturahimnya. Intinya Pak Agus ingin menjual dan segmennya petani dan ingin terima beres A to Z-nya. Jadi tidak ada exclude apalagi begitu. Jadi ingin di brosurnya itu all in di situ, umrohnya, perlengkapannya, manasiknya. Selanjutnya juga ada meningitisnya, ada juga paspornya. Silakan, Pak Sio, seperti apa? Ya, terima kasih Pak Agus dari Purwokerto. Ya, memang ini ada dua strategi marketing ya Bang. Ya, yang pertama itu kenapa orang pernah melihat iklan itu tahu-tahu 10.000 tiga, ngeliat 10.000 tiga itu ngeliat 10.000 dapat barang tiga nih, wah murah nih. Pas kita samperin nggak taunya, oh yang 10.000 tiga ini cuman ini gitu. Yang ininya 20.000, 30.000, 40.000 beda. Tapi orang itu udah datang ke ke toko itu untuk menghampiri. Nah, itu gimmick marketing. Nah, ada juga yang jual eh, langsung dikumpulkan secara all in. Nah, secara all in ya berarti antara paket dengan biaya manasik, terus kemudian ada lagi biaya meningitis atau paspor atau handling selama dikumpul jadi satu. Dan itu nanti apabila kita iklan, kita publish, itu akan kelihatan besar, kelihatan jadi mahal.
ya. Karena orang akan melihat itu. Nah, itu salah gimmick marketing. Nah, di FBA sendiri ya, itu bagaimana cara mengatasinya ya, itu bisa custom, Pak. Seperti Pak Agus, apabila Pak Agus ingin memodifikasi daripada brosur kami yang telah dikeluarkan dari pusat itu silakan saja. Apalagi memang itu disarankan buat apa? Buat yang punya calon jemaah dari luar Jakarta. Karena kan tentu kan ada biaya operasionalnya, ada biaya Betul. tambahan. Perjalanan Ya ke contoh Jakarta, kayak Ustadz betul. Abu Abu Faris misalnya dari Hmm. Bandung. Ketika dia bawa bawa jemaahnya, belum lagi dia ingin mengakomodir semuanya, belum lagi ada manasiknya di Bandung, belum lagi ada lagi yang harus berangkat dari Bandung, terus ada makan lagi di tengah jalan, misalnya di mana di rest area. Nah itu kan tentu yang tahu itu semua adalah agent itu sendiri, gitu loh, biaya-biaya. Nah paling kita bantu. Pak Agus nanti tanya ke mana ke admin kami, ke admin itu list amenities berapa harga B2B-nya ini berapa manasik. Nah, kalau kita nggak ikut manasik di mana di FBI bisa nggak? Bisa. Maka kita potong 300, bikin Hmm. manasik sendiri. Nah, itu Betul. kita jadi memang tanggung jawab kami itu kita simpulkan ya ketika sudah terima jemaah dari Jakarta to Jakarta. Jakarta. Ya, Nah, dari Bandung atau dari Palembang, dari itu sendiri itu tinggal pengembangan masing-masing. Nah, nanti tinggal mau dimodifikasi lagi. Silakan. Kamu udah punya hitungan sendiri, ya. Mau jual ke jamaah ke tadi ke calon petani-petani, nah, itu kan custom. Itu ini yang pasti Pak Agus sendiri. betul. Gitu. Silakan nggak ada masalah Pak Agus. Yang penting Pak Agus harus tahu dulu eh, modalnya. Hmm. Modal ya biaya suntik berapa nih? Nanti jual ke customer berapa? Betul. Nah, Betul. modal bikin paspor berapa? Nanti jual ke customer berapa? Nah, nanti Pak Agus sendiri yang bikin itu jadi suatu paket all in Betul. ke linknya Pak Agus sendiri, ke pangsa pasarnya Pak Agus sendiri. Demikian Betul. jawaban dari saya, Pak Agus. Baik. Pak Agus jelas yang disampaikan Pak Sukron, CEO. saya Sukron. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jelas ya. Jadi selepas ini Pak Agus tinggal komunikasi bersama admin kami, tinggal menyesuaikan keperluan. Berapa perjalanan dari Purwokerto, pulang pergi, Purwokerto, Cengkareng pulang pergi seperti itu. Dan Masya Allah, tabarakallah, ini menjadi peluang boleh jadi ekstra gitu ya, ekstra income begitu. Baik. Selanjutnya kita ke penanya yang ditulis ini ya, yang di kolom chat ya, di sahabat Iqbar ya, dari sahabat Iqbar yang masuk ke kami. Bagi sahabat mungkin tidak terlihat gitu ya, tidak terlihat karena memang direct message ke kami. Mohon perkenalkan untuk berbagi tips and trik meyakinkan calon jamaah supaya lebih melihat pelayanan bukan harga yang dikeluarkan. Nah, jadi jual kualitas nih, sahabat Ikrar. Nah, bagaimana caranya, tips and triknya supaya jamaah itu melihat kualitas layanan bukan harga. Nah, silakan Pak CEO. Baik, ya. Memang yang namanya kita ini travel haji umroh ini ya, ini kan kita menjual jasa, Pak. Yang kita jual adalah pelayanan. Kita jual pelayanan. Nah, contoh angka 20 juta, ini orang akan katakan murah apabila pelayanannya bagus. Tapi ada juga angka 20 juta ini akan dikatakan mahal ketika pelayanannya berantakan. Nah, yang paling penting dalam hal ini adalah bagaimana kita di sini jual servis. Jual sesuai dengan apa yang kita sampaikan, baik ketika kita ketemu dengan klien dan kita sampaikan lagi ketika di manasik. Kalau bahasa saya itu sering saya katakan, pokoknya intinya ketika manasik itu adalah final, apa yang akan terjadi, hotelnya di mana, tiketnya apa, segala macam itu udah final. Ibu beli kucing akan dapatkan kucing, beli sapi akan dapatkan sapi. Jangan ibu beli kucing minta sapi atau beli sapi dikasih kucing. Dan masalah nanti untuk pelayanan selanjutnya, ya kalau yang paling penting adalah Pak, mohon maaf Bapak sekalian, dalam ibadah haji umroh ini pelayanan kalau selagi masih kelihatan atau secara johir itu masih bisa dicontoh Pak dengan travel lain. Contoh, oh pesawatnya Garuda, kita bisa besok ikut pesawat Garuda. Oh hotelnya di Grand Jam Jam, kita bisa juga. Besok kita pakai Grand Jam Jam. Oh busnya VIP, kita bisa ikut VIP. Tergantung daripada fulusnya, tergantung daripada kesetiaan jemaah itu membayar. Tapi yang tidak bisa dicontoh atau ditiru oleh travel lain ketika
kita berkhidmat melayani jamaah dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kesenangan. Baik kita masukkan muatan-muatan dakwah atau amalan-amalan ruhani. Ingat Pak, tujuan mereka datang ke Baitullah itu ingin menjadi tamu Allah. Mereka ingin dilayani, mereka ingin dibimbing, mereka tidak paham sama sekali. Mereka telah menghabiskan hartanya, dirinya, waktunya, anak mereka tinggalkan, kampung halaman mereka tinggalkan, dan mereka serahkan ini kepada travel selaku pembimbing ibadah haji dan umroh. Lalu kita tidak hiasi dengan amal-amal, tidak kita hiasi dengan program-program bermanfaat, maka alangkah jolimnya kita kepada mereka, dan kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini salah satu tugas daripada travel dan salah satu tugas daripada pelayan daripada tour leader dan tugas daripada tour guide. Ya, bagaimana maksud tujuan dia? Ya, mereka datang dengan segala dosa, dengan segala kesalahan, dengan tujuan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka di sana telah menghabiskan waktu, jangan sampai waktu itu disia-siakan. Maka inilah nanti dari usaha hati mereka itu, ya dari hati kalau mereka sudah mendapatkan ketenangan hati, kenyamanan hati, sakinah, ya, warohmah, ya, kesenangan, mereka sendiri itu saudara-saudara kita itu jamaah tadi itu dia yang akan menyampaikan kepada yang lain Bapak sekalian. Dia akan menyampaikan kesenangannya yang tidak bisa diutarakan. Kalau masalah hotel tadi, pesawat itu masih bisa diutarakan, masih bisa diucapkan. Tapi kesenangan secara ruhani, ya, mereka bisa meneteskan air mata, mereka di sana dibimbing, mereka di sana ada halaqal Quran, mereka di sana ada tahajud bareng, mereka di sana ada kajian duha, mereka di sana ada adab-adab, ya, belajar adab-adab, belajar segala macam, dan habis waktunya untuk bermanfaat. Ketika mereka pulang menjadi suami yang baik buat apa buat istrinya, menjadi ayah yang baik buat anak-anaknya, ada perubahan menjadi lebih taat lagi, maka disitulah maksud tujuan travel haji dan umroh, yaitu melayani mereka secara ruhani. Dan itulah nanti akan jadi senjata kita. Karena apa? Kita nggak usah ngomong apa-apa. Jadi jemaah 40 orang ini akan bicara tuh, Pak. Mereka akan senang dengan apa? Dengan pelayanan. Baik secara johir yang bisa ditiru orang lain maupun secara batinnya. Yang itu yang tidak bisa diutarakan. Apabila dia di testimoni ya, diminta utarakan kalau Abu Farid itu sering tuh dia tidak lagi bisa berkata-kata, yang hanya bisa ada dia menangis terharu. Masya Allah, Masya Allah, Susah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, itu. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Sio. Dan kita sekarang sudah berada di jam 11 lebih 26. Ada 4 menit lagi. Dan nanti izin di akhir kami akan sampaikan company profile FBI. Bagi beberapa juga sudah ada wapri ke kami, ke tim kami, bertanya tentang legalitas dan yang lain-lainnya perihal di di FBI ini. Tadi sahabat Evan ya, tadi sempat raise hand. Silakan sahabat Evan. Tadi sempat raise hand. Sahabat Ervan, maaf. Silakan sahabat Ervan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sahabat Ervan. Izin bertanya terkait dengan strategi. Jadi ketika kita kerjasama dengan tokoh di suatu daerah, kita menjual paket terlebih dahulu tanpa booking tiket ataupun hotel ataupun yang lainnya. Nah, minta saran strategi gimana caranya atau kapan waktunya tepatnya untuk memfiksasi apakah grup itu akan berangkat atau enggak. Contohnya, semisal di Hamin 2 bulan, jamanya baru dapat sekitar 8 aja nih. Kira-kira di 2 bulan setelahnya, apakah harus push sailing atau kemudian digeser tanggalnya atau seperti apa? Nah, minta strategi untuk mengatur itu. Baik, baik, baik. Oke, Sahabat terima Ervan kasih. dari travel mana, maaf? Dari niat umroh baru juga 1 tahunan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, 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 baik. Boleh jadi di kemudian kita bisa sinergi bersama FBI ya ini. Silakan Pak Sio. Tadi memunculkan nama tokoh di brosur. Selanjutnya fiksasi itu apakah dengan angka ataupun dengan apa waktunya gitu. Silakan. Baik. Ya memang ada dua ya untuk strategi marketing ya. Ada travel yang kalau dia punya modal, dia ngeblok tiket dulu. Keuntungannya yaitu keberangkatannya pasti, jenis pesawatnya pasti, dan ketika kita arrange hotel Madinah, Mekahnya pun pasti.
Dan ketika sebelum berangkat kita ada manasik, itu sudah ada 5 pasti sudah di tangan. Untuk resikonya yaitu ketika setelah kita beli booking 40 seat, ternyata jemaahnya baru 20. Nah, itu kita harus punya lagi link travel-travel yang lain untuk kita jual tiketnya itu. Maka tadi saya katakan travel-travel ini adalah teman atau sahabat atau partner. Dan ada yang tadi katakan kalau dia baru ngerintis, akhirnya apa? Nah, dia nyari jemaah dulu dengan menggunakan suatu tokoh, ya, suatu tokoh. Nah, ini memang harus punya ekstra waktu yang panjang, Pak. Jangan dekat-dekat, ya minimal itu 3 bulan, ya 3 bulan. Dan itu di di brosurnya itu kan karena kita belum ada pastinya, kepastian tanggal, maka dikatakan bulan Oktober minggu ketiga atau keempat misalnya bulan Oktober minggu pertama atau kedua. Jadi jangan sampai kita menjatuhkan janji kepada calon jemaah. Itu karena mereka pegang ada komitmennya. Lalu kemungkinan masih bisa bergeser, ya pasti masih bisa karena kan tiketnya kan belum di booking, Betul, betul, ya kan? Apakah masih bisa terbang? Ya itu tergantung daripada kitanya. betul. Kira-kira apabila kita bawa tokoh ya, tentunya kan kita harus satu bayarkan tour leader lagi atau lagi bayarkan tokoh itu lagi. Nah, sudah masuk kos belum nih jemaahnya 15 orang? Nah, kalau misalnya jemaahnya 15 orang, terus harga jual kita ternyata rugi, ya tentu kan pasti kita undur. Namun ketika kita undur, itu dalam segi marketing, itu nilai kita sudah jelek, Pak. Hmm. Sudah minus di mata jemaah. Kenapa? Karena kita tidak komitmen. Karena satu, belum tentu jemaah punya waktu yang sama. Hmm. Takutnya dia sudah urus izin, kemudian di reschedule, ya. Hmm. Itu karena kesalahan kita ya. Itu salah satu kesalahan kita karena kita nggak booking tiket duluan. Nah, tapi kita kan ngukur diri berbeda juga. Saya pernah mau posisikan diri sebagai bapak, yaitu ya kan saya belum punya modal. Tapi Hmm. resikonya itu, ya salah satu resikonya itu. Maka berangkatlah dari hal yang terkecil. Ya. Nah, berangkat kecil kayak saya tadi kan, saya booking cuma 15 orang, Hmm. keisi 12, Hmm. alhamdulillah. Hmm. Tapi bagaimana ketika 12 orang ini puas, dia bisa membawa satu orang 4 aja. Udah Hmm. besokannya satu bis tuh, Pak. dua Hmm. belas kali 4, Hmm. 48. Gitu. Jadi uh, saran saya sih kalau memang masih mau demikian, ambil yang jauh 3 bulan sebelum keberangkatan, ya. Kemudian di brosur itu dimasukkan uh, pemberangkatan minggu pertama atau minggu kedua atau minggu ketiga, minggu keempat, jangan cantumkan tanggal. Nah, kemudian kalau memangnya belum berangkat, belum bisa berangkat juga rugi, ya kalau bisa konsorsium, ajak ke Hmm. travel yang Betul. lain, ya B2B. Ya, Yuk, ya, ini ya. saya punya paket, udah ada jemaah ini, ya, Hmm. kita B2B. Jadi umrohnya umroh konsorsium yang insya Allah kita garap sama-sama dan Hmm. carinya pun harus yang satu hati, Hmm. satu maksud dan Hmm. satu tujuan. Hmm. Karena banyak nih travel-travel nih yang tadinya belum kenal, terus kenal di media, wah, saling percaya, ketika pas sudah konsorsium, besokannya berantakan. Ya, ya, Kenapa? ya, ya. Karena masih ada kepentingan pribadi di atas Pribadi. kepentingan bersama. Nah, Betul. itu yang bahaya. Demikian Betul, jawaban saya. betul, betul. Baik, 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 baik. Terima kasih Pak Sio dan sahabat Ervan itu jawaban dari CEO kami dan ini dari pengalaman tentu yang disampaikan tadi. Dan perlu kami sampaikan kepada sahabat Ervan dan sahabat-sahabat yang menyimak dari travel lain. Di FBI kita menyelenggarakan training ataupun personal coaching bersama CEO kami itu membedah kupas itu selain daging, tulang, sumsumnya pun dikupas gitu. Cara menghitung, cara menerbitkan brosur, cara booking dan yang lain-lainnya. Ini memang sangat bagus gitu ya. Namun program tersebut program berbayar. Kenapa? Karena ini memang rahasia banget gitu ya, rahasia hitungan bisnis banget yang dikeluarkan. Baik, sahabat semua, kita sudah berada di jam 11:32. Sebelum CEO kami closing, izinkan kami menyampaikan company profile ya, company profile daripada FBI Group, sahabat semua. Ini singkat saja kami sampaikan company profile. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh CEO kami, boleh jadi di kemudian hari kita bisa kolaborasi, kita bisa satu hati, berkembang bersama, memajukan travel kita ya. Baik, company profile API Group ya, Alhamdulillah. Ini jadi kita sudah terdaftar di Haji Kemenag ya. Ini ya.
Ya, ini standar yang biasa kita lampirkan di brosur-brosur kita. Pasti travelnya berizin. Alhamdulillah travel kita, FBI Group berizin. Jadwalnya pasti, Alhamdulillah kami sudah mengeluarkan brosur sampai dengan bulan Syawal. Dan itu sudah fix waktunya dan fix juga maskapainya. Ya, pasti terbangnya, pasti hotelnya. Kami allotment sudah tahun keempat ya Pak Sio ya, di ada di apa ataupun lebih ya, nanti mohon dikoreksi. Pasti pisahnya, Alhamdulillah kami juga sebagai provider visa Bapak Ibu. Jadi kadang last minute pun kami bisa support untuk pembuatan visa. Karena kami memang kami adalah provider visa. Alhamdulillah ini adalah apa yang kita tergabung di IATA, ASITA, dan kita juga sudah ISO juga, dan kita juga tergabung di Himpuh, di Kesturi, kita juga tergabung di situ. Selanjutnya, jalan mudah menuju Baitullah, luruskan niat, bersihkan hati, perbaiki amalan, tambah pengorbanan. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, profil perusahaan, ya, tadi sudah disinggung oleh CEO kami, ya, Bapak Haji Yasir Bomasila Dawanis, dan di coaching langsung, dibimbing langsung oleh Ibunda tercinta, Ibu Hajah Ratu Yulianis Dawanis, Alhamdulillah. Nah, profil singkatnya, melayani tamu Allah lebih dari 10 tahun, Alhamdulillah. Kantor pusat dan kantor cabang ada, Alhamdulillah. Kantor pusatnya di Meruya Selatan, di Jakarta Barat, Alhamdulillah. Selanjutnya memiliki agen ataupun perwakilan tersebar di beberapa daerah. Alhamdulillah 25 orang karyawan lebih, sudah 20.000 jamaah lebih terlayani. Alhamdulillah. Visi dan misi kami, FBI Group, menambah kualitas ibadah dan wawasan keislaman serta kemurnian hati. Nah, ini satu poin ya untuk rekan-rekan kolega kami supaya kita sama-sama dan saling mengenal satu sama lain. Yang kedua, meningkatkan kekhusyuan, dan kemantapan dalam menjalankan ibadah umroh dan haji plus. Selanjutnya, memberikan pelayanan dan solusi dalam meningkatkan taraf hidup keluarga serta masyarakat. Alhamdulillah. Kenapa kami? Ya, Alhamdulillah kami penyelenggara resmi, provider visa, berpengalaman Alhamdulillah, fasilitas hotel bintang 3 sampai 5 kami bisa support. Selanjutnya jadwal berangkat fleksibel, nah, tergantung by order juga, ada hak preferensi dan diskon Alhamdulillah. Nah, untuk penyelenggaranya, driver Indonesia Alhamdulillah, motor terlatih, dan ini adalah lulusan pesantren. Tim profesional, paket umroh variatif, DP terjangkau, cukup 5 juta untuk DP-nya. Dan bisa umroh gratis kalau membawa jamaah yang banyak. Nih, ini adalah SK Umroh PT Fajar Berkah Ilahi. Ini ada dan kami biasa uh, kirimkan kepada kolega-kolega kami ya. Alhamdulillah. Dan pendampingnya adalah SK Umroh PT Tajak Ramadan. Alhamdulillah. Karena ini adalah grup. Produk dan paket ya. Produk Booking Seat Airlines juga kita layani. Kita bisa memberikan layanan untuk booking seat airline saja. Selanjutnya booking hotel, alhamdulillah juga kami melayani umroh dan haji pas juga. Selanjutnya pembuatan paspor dan visa kami juga melayani. Produksi perlengkapan, alhamdulillah, launch bandara, handling bagasi, uh, pembuatan LA, lens arrangement. Jadi Bapak Ibu sahabat kolega travel yang menginginkan hanya diurusi di Saudinya saja, di Mekah dan Madinah saja, kami memberikan jasa layanan LA-nya saja, land arrangement. Nah, oleh umroh juga kami melayani. Dan ini contoh-contoh paket, Bapak Ibu sahabat semua, ya contoh-contoh paket umroh yang Alhamdulillah sudah mulai berjalan. Ini yang 3 Desember sudah berjalan, yang 8 sampai dengan 8 dan 9 Januari juga ini masih dijual untuk Bapak Ibu. Barangkali mempunyai jamaah jumlahnya tidak banyak, ada 3, 4, ataupun bahkan 2 sekalipun, kami bisa konsorsium bersama Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu mau seragamnya travel Bapak Ibu juga disilakan gitu. Jadi seperti itu. Dan di bulan Februari juga ini sudah fix tanggalnya dan fix juga maskapainya, alhamdulillah. Selanjutnya juga di bulan Maret juga ini spesial Ramadan, alhamdulillah kita sudah keluar brosur, sudah booking juga pesawatnya sehingga tanggalnya fix ini, insya Allah. Jadi sahabat semua, Bapak Ibu, para kolega travel yang ingin konsorsium bersama kami, silakan bisa bersama-sama.
Pun di bulan Februari tadi juga sudah disampaikan, selain Maret ini awal Ramadan ya. Dan Lailatul Qadar seperti Bapak Ibu ketahui di bulan Ramadan ataupun akhir Ramadan tentu harga-harga di sana naik, baik tiket pesawatnya maupun juga hotelnya di sana naik. Ini program kita ada 15 hari ya menggunakan Saudi Airlines tentunya supaya tidak lelah dalam perjalanan ya karena bulan Ramadan, Masya Allah tabarakallah. Jadi 10 hari Ramadan ataupun Lailatul Qadarnya di kota Mekah dan kita lebaran di mana? Di kota Nabi. Masya Allah tabarakallah. Dan di bulan April Syawal pun sudah keluar kami ini fix di 8 April ini bersamaan baik yang program 9 hari maupun 12 hari. Nah, ini bisa konsorsium bersama sahabat semua para travel. Dan kami ini di Furoda juga alhamdulillah di penyelenggaraan Haji Furoda sendiri kami sudah mengeluarkan brosurnya dan Bapak Ibu sahabat semua bisa bisa diskusi, bisa konsorsium bersama kami insya Allah. Ya, pun dengan ONH Plus-nya, ya dengan ONH Plus, insya Allah Bapak Ibu sahabat semua bisa berkembang bersama. Jarak tunggunya antara 7 sampai dengan 8 tahun, insya Allah. Dan untuk yang bintang tiganya, insya Allah nanti kita di 17.500 US dollar, 17.500 US dollar. Ya, jadi satuannya menggunakan satuan US dollar karena kurs yang digunakan di sana. Nah, ini produksi copper fiber juga kita. Ya, kami memproduksi copper dan ini bisa sinergi bersama Bapak Ibu yang ingin membandingkan harga kita bandingkan harga dengan penyelenggaraan ataupun produksi kami. Benefit kemitraan kami ya ini kita juga bisa bermitra baik secara personal maupun bersama sesama lembaga. Tadi disebutkan misalkan bagi sahabat semua yang belum mempunyai badan hukum, kami bisa menjadi bagian backupnya gitu. Nah, Anda bisa membuat kantor travel, mendapatkan bonus langsung, ya, mendapatkan bonus langsung dari setiap voucher yang dipakai, mendapatkan support dari kantor pusat FPI Group. Selanjutnya tanpa perlu stok perlengkapan umroh bisa menentukan keberangkatan sendiri. Surat penunjukan dan MOU dari kantor FPI Pusat juga spanduk kemitraan mendapatkan satu rim brosur. Ini ketika semua memilih bermitra bersama kami. Selanjutnya mendapatkan 2 buku formulir pendaftaran dan berlaku seumur hidup ini. Jadi tidak hanya time-nya ditentukan. Misalnya 1, 2, 3 tahun. Jadi gini. Bapak Ibu. Jadi ada beberapa paket investasi ya. Paket 13 adalah 19.500.000, paket 22 28.500, paket 40 44.500 ya. Ketentuan voucher ini. Nah, ini ada ketentuannya dan Bapak Ibu sahabat semua. Jadi ini bukan diendapkan di kami dalam waktu lama, tapi Bapak Ibu akan mendapatkan pencairan yang paket-paket tersebut ini paket 13, 22 dan 40 ini ketika mendapatkan jamaah dan dikembalikan kepada Bapak Ibu bersama jamaah. Ini contohnya paket 13 ya ini contoh hitungannya. Keuntungannya 13 kali 4.558. Ini hitung-hitungan yang Bapak Ibu bisa bisa dapatkan. Bagi Bapak Ibu sahabat semua yang menginginkan kerjasama secara langsung bersama kami, silakan bisa menghubungi tim marketing kami. Profil seperti ini, insya Allah bisa dikirimkan kepada Bapak Ibu semua. Ya. Ini agen perorangan membawa 13 orang ke FBI, fee 2 juta per orang. Ya, CEO kami menyampaikan kepada kami, tim marketing, kepada petugas, kepada semua yang terlibat di FBI, kita open manajemen. Jadi jangan sampai ada apa namanya itu yang tidak jelas. Jadi akadnya jelas ya. Jadi semuanya dibuka kepada yang mau bermitra bersama kami. Jadi ketika membawa jamaah mendapatkan fee 2 juta dan cukup dari DP gitu. Jadi ketika DP 5 juta kami mempunyai Jumat berkah ya Masya Allah tabarakallah ya. Sebagian yang menyimak webinar ini mendapatkan apa terbiasa tayang ya di fee marketing di hari Jumat Masya Allah Alhamdulillah. Catatan harga grup minimal 30 packs, harga low season untuk high season. Nah, ini apa namanya itu ditambahkan 150 sampai dengan 200 US dollar. Contoh untuk low season
di bulan Syawal. Selanjutnya juga selepas musim haji itu low season. Kalau peak season ataupun high season itu di akhir tahun ataupun dan juga di bulan Ramadan. Nah, harga belum termasuk pengeluaran pribadi. Ya ini standar sekali. Ya ini fasilitas, ya tiket pesawat pulang pergi, lounge bandara. Ini bisa menyesuaikan akomodasi hotel berbintang, ziarah dengan transportasi bus AC, karena kami pun provider bus, jadi kadang kami juga melayani layanan busnya saja. Handling bag, makan 3 kali sehari menu Indonesia. Di khusus untuk di Mekah, di hotel Mekah dan allotment kita di Hotel Nada di Yapah itu menunya menu menu Indonesia, betul-betul menyesuaikan lidah jamaah Indonesia. Ya, Mutoib gaji berpengalaman rata-rata lebih dari 8 tahun. Mutoib kami ya, lebih dari 8 tahun tinggal di kota Mekah Al-Mukarramah gitu. Jadi memang secara bahasa pengalaman alhamdulillah sudah mumpuni. Selanjutnya air zam-zam 5 liter visa umroh perlengkapan umroh haji. Ini maskapai penerbangan yang kami gunakan, yang brosur tadi yang kami tampilkan sampai dengan bulan Syawal dominan menggunakan Saudi Airlines non transit. Alhamdulillah. Ini sampel bisnya. Jika Bapak Ibu uh, para kolega ini menginginkan kerjasama, tetapi hanya untuk bisnya saja. Alhamdulillah. Amin. Itu profil singkat dari FBI Group. Pembimbingnya di sini para para pembimbing, para tour leader. Di sini hadir juga ada guru kami Ustadz Ahmad Sujai, ada juga Ustadz Fuad, ada juga senior-senior marketing kami ada Pak Haji Iwan, Ibu Titin juga, ada Pak Haji Imam juga, ada Pak Fajar dari Bogor juga. Terima kasih sudah hadir, alhamdulillah. Dan ini sudah di akhir. Pak Sio silakan closing dan menyapa akhir silakan. Baik, alhamdulillah, semua alhamdulillah pada teman-teman sekalian. Bahwasanya memang kehidupan di dunia ini terbatas, ya singkat dan kita pun hadir dalam keadaan singkat, waktu yang singkat. Tapi kita niatkan kita berjumpa karena Allah, berpisah pun karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tanamkan misi kita, bahwasanya mari kita hidup jadi lebih bermanfaat lagi. Jadi manusia yang sangat mencintai saudaranya dekat dengan Allah. Kita merasakan begitu cinta dengan Allah. Akhirat begitu nyata. Maka saat inilah ya kenikmatan itu mari kita bagi kepada saudara-saudara kita yang mana mereka masih jauh daripada kenikmatan iman, kenikmatan ibadah, kenikmatan bersyukur, bahkan meneteskan air mata di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jadilah pejuang Baitullah yang amanah, pejuang Baitullah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah pejuang Baitullah yang mencontohkan sunnah nabinya. Demikian, terima kasih kepada sahabat semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu lindungan kita dan Allah berikan kita kepahaman agama, hidayah hingga kematian kita tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kami, Bapak Haji Yasir bin Wasilah Dawalis, yang menyapa kita dari kantor kami di Meruya Selatan, Jakarta Barat. Silakan panjangkan silaturahim, Bapak Ibu sahabat semua, ke kantor kami ataupun ke perwakilan-perwakilan kami, Bogor, Bandung, Purwakarta, selanjutnya Sukabumi, dan beberapa daerah yang dari Palembang juga tadi Bu Titin juga sudah menyimak ya. Jadi silakan bisa panjangkan silaturahim bersama tim marketing kami. Terima kasih atas kehadiran sahabat semua. Dan ini sudah memasuki waktu azan salat zuhur untuk Bandung dan sekitarnya tempat kami bersiaran ataupun webinar ini. Pak Sio terima kasih, dan para guru juga terima kasih, para senior juga terima kasih, dan sahabat-sahabat mitra, mari kita panjangkan silaturahim
di sesi kerjasama berikutnya. Terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Turnuhun. Pada para kaum muslimin dan muslimat, mari kita wujudkan impian kita, wujudkan angan-angan kita, kita wujudkan daripada jazbah kita dalam melaksanakan memilih sahabat perjalanan ibadah haji dan umroh bersama FBI Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah ilahi, gapai impian ke tanah suci. Bersama Fajar, berkah ilahi, ibadah aman, nyaman, tenang di hati. Fajar berkah ilahi, sahabat sejati, ibadah penuh berkah, gapai ridho ilahi. Fajar berkah ilahi, sahabat sejati, ibadah penuh berkah, gapai ridho ilahi. Maka kita yang masih lemah-lemah ini, kalau dibilang pantas Pak, kita belum pantas menjadi tamu Allah. Kalau dibilang layak, kita belum layak menjadi tamu Allah. Tetapi dengan kasih sayang Allah, dengan cintanya Allah kepada kita, Allah tutup aib kita. Allah pandang hanya kebaikan kita.